Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk kita masuk dalam bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Ini adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut dan harus kita syukuri, karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita, dan begitu banyak nikmat-nikmat Allah jugalah yang sudah kita ingkari. Kalau kita duduk, bahkan kita duduk berjam-jam untuk menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan berapa banyak nikmat yang sudah kita ingkari, antara nikmat dengan ujian yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa risalah Islam, Nabi yang telah mendobrak pintu kegerbakan Islam dengan senjatanya iman dan takwa. Jemaah salat Isya dan qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam kedua dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu patut kita syukuri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu besar kesehatan, begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita berpikir dan kita menelaah lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, Islam telah memberikan dua panduan kepada manusia. Paling tidak dua panduan inilah yang bisa menjadikan barometer kehidupan kita. As-syukru inda ni'am, bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita seringkali mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Apakah ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin pada saat kita mendapatkan nikmat saja? Ataukah sewaktu-waktu, dimanapun dan dalam keadaan apapun kita, lisan kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin? Dan yang kedua, sabrul indal musibah, bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bentuknya apapun bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui seberapa dekatnya hati kita pada Allah, seberapa kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta sama kita, Allah sayang sama hambanya, maka setiap hambanya kalau Allah sayang sama dia, Allah memberikan dia ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Subhanahu wa taala berikan kita ujian berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Lisan kita selalu mengucapkan sabar. Seperti apa bentuk manusia yang dikatakan sabar? Seperti apa golongan orang-orang yang dikatakan mereka adalah orang-orang yang sabar? Apakah di saat Ramadan seperti ini terus kita diuji dengan kejahilan-kejahilan yang ada pada sekeliling kita, sehingga lisan kita mengucapkan saya sabar? Bukan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Golongan mereka yang sabar itu dikatakan di ayat selanjutnya, alladzina idza asabathum musibah. Golongan mereka yang sabar itu adalah mereka yang ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lisannya senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang patut kita persombongkan selama kita masih meminta pada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang patut kita banggakan ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membawa apa-apa. Kekayaan yang ada pada kita, jabatan yang ada pada kita, semuanya kita tinggalkan. Kita berangkat tidak membawa apa-apa dan kembali pun kita tidak akan membawa apa-apa. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan bahwasanya dalam hidup adalah suatu kepastian, ujian adalah suatu kepastian. Maka kesabaran itulah kunci utama dari sebuah kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan kepada kita, inna sabra indas sadra al-ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah pada saat pertama kali kita diuji. Kesabaran itu adalah yang paling pertama kali ketika kita menghadapi sebuah musibah. Maka di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk bersabar dalam berbagai hal, menahan lapar dan dahaga, menahan nafsu kita, menahan emosi kita, serta meningkatkan kesabaran dalam beribadah. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam 1 bulan ke depan kita diuji menahan segalanya. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa bukan hanya menahan nafsu, tapi semua yang berhubungan dengan membatalkan puasa itulah yang kita tahan. Jangan sampai kita menahan lapar dan dahaga saja yang kita tahan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, kullu min shaimin laisa lahu min siyamu illa min ju'i wal 'atash. Sekian banyak manusia yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah juga memberikan penegasan kepada kita dengan hadisnya, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, tidaklah seorang muslim tertimpa sakit, kesedihan, gangguan atau kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kesempatan yang emas, kita masuk pada bulan suci Ramadan, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk melatih kesabaran. Jika kita mampu bersabar dalam menghadapi lapar dan dahaga, maka kita juga harus bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam problematika kehidupan. Harus kita ingat bahwa kesabaran akan membawa kita kepada kemenangan, baik kemenangan di dunia maupun kemenangan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang sabar dan mendapatkan pahala yang besar di sisinya, dan semoga kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan ini, dan di akhir Ramadan nanti kita bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang mudallil muttaqin. Mudah-mudahan kita sanggup menerima keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.